Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Hasto, Kepala BKKBN. Kita ketemu lagi dengan BKKBN dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana merawat kehamilan. Ya, mungkin di termin yang lalu saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini kalau bisa mencegah atau menunda dulu kehamilan. Iya, karena banyak risiko. Tetapi bagi yang sudah hamil, tidak usah cemas, tidak usah khawatir, karena kalau sudah hamil ya marilah kita rawat dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga kan meskipun ada COVID, hamil ini kan tetap bisa dirawat dengan baik asalkan dengan berbagai macam cara yang lebih tentunya dibandingkan kalau pada masa-masa tidak ada COVID-19 ini. Ya, saya akan mulai tentang sedikit saya mengingatkan kembali bahwa ibu-ibu semuanya, bapak ibu, pasangan usia subur yang kebetulan sekarang baru hamil. Kalau bagi yang hamil muda, sadarilah bahwa hamil 1 bulan 2 bulan itu adalah proses pembentukan organ yang sangat penting. Maka marilah istri kita yang sedang hamil 1 bulan 2 bulan ini, yang kalau digambar itu kelihatan angka 8 itu 8 minggu, itu artinya ya kurang lebih 2 bulan lah, tetapi sebetulnya baru setelah sebulan dari menstruasi. Nah, ini harus kita perhatikan betul, nutrisinya harus cukup, makanannya harus cukup, karena ini pada usia yang baru pertumbuhan. Dan kita lihat di sana hamil muda itu janinnya seperti itu. Jadi proses-proses pembentukan masih terjadi dan di sana ada proses juga pembentukan plasenta atau ari-ari ya. Jadi kita lihat ini proses pembentukan ari-ari. Kenapa plasenta itu saya terangkan di sini? Karena begini, pada saat terbentuknya plasenta ini, maka plasenta ini menghasilkan hormon yang berlebih ini. Jadi ada hormon yang namanya HCG, kerotropik gonadotropin hormon ini HCG ini. Nah, hormon HCG ini juga yang salah satunya juga memicu terjadinya mual ya, rasa mual. Makanya orang hamil muda jadi ada keluhan mual itu wajar karena memang ada plasenta yang terbentuk dengan cepat yang kemudian menghasilkan hormon yang lonjakannya juga cepat ya. Kalau kita lihat di gambar ini, maka yang membuat mual itu diantaranya ya karena janin menghasilkan hormon, kemudian juga hormonnya itu mempengaruhi gerakan dari usus, mempengaruhi gerakan dari lambung, kemudian juga pikiran juga bisa mempengaruhi. Jadi pengalaman pasien-pasien yang kebetulan pernah saya rawat itu, kalau yang dia unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikehendaki, ini mual-mualnya berlebih. Ini karena stresnya berlebih. Makanya marilah di dalam kehamilan itu kita syukuri. Orang lain banyak yang mau hamil sulitnya setengah mati. Tetapi alhamdulillah kita bisa hamil, kita bersyukur. Kemudian kita merawat kehamilan ini dengan sebaik-baiknya agar anaknya menjadi anak yang normal, kemudian juga anak yang sehat, bahkan anak yang cerdas. Maka jangan stres karena stres ini juga mempengaruhi mual muntahnya. Banyak, mohon maaf, pada perempuan-perempuan, ibu-ibu yang konflik dengan suaminya. Ada yang hamil suaminya lari, ada yang hamil kebetulan belum nikah, ada yang hamil memang tidak dikehendaki, kemudian stres dan akhirnya mual muntahnya berlebihan. Nah inilah ibu bapak sekalian bahwa kehamilan muda membawa suatu efek yang namanya mual muntah ya. Tetapi mual muntah ini bisa diatasi ya. Jadi yang pertama kita bisa minum wedang jahe seperti yang pernah saya ungkapkan juga. Karena jahe itu memang mengurangi mual, ada antiemetik istilahnya. Jadi kalau kita dingin-dingin minum wedang jahe. Kemudian kalau mual muntah terus ini kemudian membuat kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, maka untuk menggantikan makan minum biar cepat diserap, pernah juga saya sampaikan tidak ada salahnya kita minum es krim. Ada orang tanya ke saya, loh kalau saya minum es krim apakah nanti bayinya tidak kebesaran? Loh wong ini hamilnya itu baru kecil kok, bayinya aja mungkin baru 1 on belum ada, kok sudah khawatir kebesaran itu loh. Ya, karena ini hamilnya kan masih mual muntah ini kan hamilnya masih kecil sekali lah,
baru hamil-hamil 8 minggu, 7 minggu itu. Jadi jangan berpikir tentang bayinya nanti kebesaran itu. Sama sekali jangan berpikir ke sana kalau hamilnya baru 1 bulan, 2 bulan. Ada juga yang bertanya pada saya, kalau saya minum jahe apakah tidak kepanasan ini, membuat panas ini? Nah itu juga pertanyaan-pertanyaan yang sering membuat orang takut minum jahe. Loh, ibunya minum jahe itu memang anget dan panas itu. Bayinya tidak akan pernah kepanasan. Jangan dianggap jahe itu akan lewat hari-hari, kemudian akhirnya bayinya ikut kena jahe. Tidak begitu. Ya, dan jahe ini sangat bermanfaat untuk mengurangi mual muntah. Makanya mari kita jaga istri-istri yang Bapak Ibu sekalian yang kebetulan hamil muda, mual muntah, kita tidak harus obat yang mahal-mahal. Kalau memang tidak berlebihan kan bisa cukup dengan jahe, supaya makannya tergantikan yang cukup dengan es krim. Kenapa saya sarankan es krim? Karena es krim itu cepat diserap oleh lambung, cepat diserap. Kalau makan singkong, makan sayur, makan nasi, makan yang keras-keras, masuk lambung belum sampai 1 jam sudah muntah. Tapi kalau es krim masuk tidak lama diserap, jadi muntahnya tidak bisa keluar lagi karena sudah terserap ya. Hingga mual muntah bisa diatasi dengan cara-cara begitu. Kalau seandainya tetap berlebihan dengan ciri lebih dari 10 kali sehari, kemudian kemungkinan jadi dehidrasi. Tanda-tanda ibu hamil yang dehidrasi itu apa? Di samping mual muntah, bibirnya kering, kemudian juga matanya cekung, kadang-kadang tidak kencing. Jadi kalau ini ibu hamil itu biasanya justru sering kencing. Tapi kalau kekurangan air itu enggak kencing, dehidrasi itu. Jadi kalau punya istri hamil atau ibu sendiri hamil, mual muntah sampai 6 jam enggak kencing, 7 jam enggak kencing, enggak terasa kencing, jangan-jangan dehidrasi. Karena tidak ada minum, tidak ada makan, sementara muntah-muntah. Nah ini berbahaya. Oleh karena itu kita atasi dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebih, maka lebih baik segera datang ke dokter karena ini akan diinfus, ya akan diberikan infus. Dan saya kira kejadian yang namanya hiperemesis yang sampai berlebihan ini tidak banyak ya hanya 0,3 sampai 2% lah, bisa sampai hiperemesis yang betul-betul sampai bermasalah dehidrasi, tidak banyak. Tetapi kalau yang mual muntah terus nutrisinya kurang ini memang agak banyak, artinya intake-nya kurang itu banyak, tapi yang hiper itu yang berlebihan itu sedikit. Saya juga pada kesempatan kali ini mengingatkan ibu bapak sekalian, kalau istri hamil malah kita jaga. Jangan kena toksin atau racun dari luar. Racun yang paling gampang dan sering tidak sengaja adalah rokok. Karena rokok itu sangat mempengaruhi terjadinya intrauterine growth retardation atau janin tumbuh lambat. Nah, kemudian juga gizinya harus cukup, jangan sampai kena infeksi. Syukur kalau sebelum hamil periksa dulu ada toksoplasma, rubella, sitomegalovirus dan seterusnya. Ini kalau memang merasa khawatir, ada riwayat keguguran dan seterusnya, ya memang tidak ada salahnya. Ada riwayat cacat dan sebagainya, diperiksa itu tidak ada salahnya. Juga tadi sudah sampaikan stres, juga tentu radiasi itu penting untuk dihindari dan juga masalah hormon ya. Pertumbuhan otak memang terjadi di awal-awal sehingga memberikan nutrisi, gizi yang cukup sangat bermanfaat untuk bayi. Berikutnya kami sedikit diskusi tentang bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi keguguran. Sebetulnya prinsip yang penting supaya tidak terjadi keguguran adalah salah satunya memang janin ini adalah janin yang baik, yang sehat. Sehingga ketika kita cek di awal itu ternyata dia tumbuh, plasentanya tumbuh, kantongnya tumbuh, janinnya tumbuh, maka janin ini menjadi janin yang kuat, plasentanya kuat, sehingga tidak mudah keguguran. Tapi ibu bapak sekalian, kalau memang sudah jelas-jelas sejak awal tidak tumbuh, maka otomatis dia akan keguguran, akan keluar sendiri. Oleh karena itu USG atau pemeriksaan begitu hamil dicek itu memang penting sebetulnya untuk melihat apakah ini tumbuh normal, sehat atau tidak. Apakah akan terjadi keguguran atau tidak, itu bisa dilihat dari situ. Nah, kemudian untuk menghindari keguguran lagi itu diantaranya adalah memang kita aktivitas dikurangi, itu otomatis. Sebetulnya Tuhan sudah menciptakan orang hamil itu lemas, ya tidak semangat, lemas, tidak enak badan itu. Sebetulnya itu udah bagus banget ya, karena Tuhan membuat orang hamil itu jadi suka istirahat. Ya, nanti kalau orang hamil itu sehat walafiat, kemudian nyaman sekali, wah orang hamil itu bisa kemana-mana, lari-lari gitu. Kalau begitu akan terjadi keguguran gitu.
Makanya aktivitas itu dikurangi bagi orang hamil muda itu juga penting. Ya tidak seperti kalau misalkan kalau pas nggak ada pandemi ini ya, itu kan ada misalkan ada Lebaran atau Idul Fitri kan banyak traveling kemana-mana itu sering sekali kita lihat musim-musim Idul Fitri banyak mudik, banyak orang naik turun, ibu hamil lupa kalau hamil itu karena sangat antusias untuk mudik itu. Akhirnya pada masa-masa Idul Fitri itu banyak sekali keguguran. Biasanya kalau kita jaga di rumah sakit yang terjadi banyak orang-orang datang dengan perdarahan dan keguguran. Nah inilah kita cegah supaya tidak terjadi keguguran dengan banyak istirahat. Kalau hamil muda, ya hitungan hamil yang masih terancam keguguran belum kuat itu di bawah 4 bulan. Tapi keguguran itu sendiri masih bisa terjadi sebelum 5 bulan begitu ya. 16 minggu itu ke bawah itu masih rawan. Karena apa? Plasentanya belum kuat sehingga masih mudah keguguran. Oleh karena itu saya juga sering sarankan bagaimana baiknya kalau tidak hubungan seks dulu pada masa-masa hamil masih muda sekali ini. Karena hubungan seks itu juga bisa memacu terjadinya kontraksi pada rahim. Oleh karena itu kalau saya tidak melarang hubungan seks ya, karena hubungan seks itu untuk menjaga harmonitas ya. Tetapi alangkah bijaknya ketika istri hamil masih muda ya masih mual-mual, alangkah baiknya lah untuk nafsu seksnya suami ini ya ditahan dulu supaya ya kalau tidak ada rangsangan untuk terjadi kontraksi. Sperma itu mengandung bahan namanya prostaglandin. Prostaglandin itu kalau mengenai rahim, maka rahimnya kontraksi. Anda bayangkan kalau janinnya masih kecil terus kontraksi gara-gara hubungan seks, maka ini bisa terjadi aborsi, itu abortus, bisa terjadi abortus. Nah, oleh karena itu tidak dilarang hubungan seks, tapi mengertilah bahwa hubungan seks itu memang ada pengaruhnya. Sehingga ada juga orang yang hubungan seksnya pakai kondom. Itu juga bagus karena supaya sperma tidak mempengaruhi istrinya dan istri tidak sampai mencapai puncak atau orgasme. Ini juga penting karena supaya tidak terjadi kontraksi. Ini cara mencegah supaya tidak terjadi abortus. Kemudian saya sedikit naik ke tahap berikutnya. Jadi kenapa saya cerita kehamilan 20 minggu atau kurang lebih 5 bulan? Kehamilan 20 minggu ini sebetulnya kehamilan yang batas ya, antara dia itu masih bisa keguguran sama istilahnya sudah bukan keguguran lagi. Kalau di atas 20 minggu itu sudah bukan keguguran, namanya lahir prematur, sehingga kemungkinan untuk bisa viabel atau hidup itu ada ya. Tapi kalau kurang dari 20 minggu kan jelas berat gitu ya. Dengan ciri biasanya hamilnya itu masih seperti yang ada di gambar itu. Jadi bayinya sih, janinnya sih sudah lengkap seperti itu, sudah seperti yang di tengah itu gambarnya, dan ukurannya sebetulnya belum besar, makanya perutnya itu kalau diraba dia rahimnya itu masih setinggi pusat saja, jadi belum sampai atas itu hamil 20 minggu lah. Hamil di usia ini kalau kita di masa pandemi misalkan kita tidak sempat kontrol rutin, paling tidak di usia-usia 20 minggu itu dicek ya, ditanyakan pada dokternya bagaimana ari-arinya, plasentanya, bagaimana ketubannya, bagaimana pertumbuhan janinnya. Kalau di 20 minggu ini bagus semua ya, bagus semua, maka insya Allah ke depan ini juga bagus. Dalam arti begini, kalau kita itu mau kontrolnya agak jauh karena pandemi, kalau tidak pandemi COVID, saya minta kontrolnya 1 bulan. Tapi karena ada pandemi, ya disuruh kalau nggak penting-penting amat nggak datang ya 2 bulan. Nah ini insya Allah tidak apa-apa. Jadi asal 5 bulan atau 20 minggu itu dicek baik. Setelah itu besok cek lagi pada usia-usia kehamilan 28 minggu atau 30 minggu. Ya, memang 28 minggu itu bagus kalau dicek ya. Kenapa 28 minggu itu baiknya dicek gitu ya? Karena pada kehamilan 28 minggu seperti terlihat di gambar itu adalah masa di mana janin itu sudah mencapai pada ukuran-ukuran yang ideal ya. Jadi beratnya itu harus dicek pada 28 minggu itu mestinya berat 1 kilo, mestinya 1 kilo. Nah, biasanya dokter melihat di usia 28 minggu itu ngecek beratnya, ini beratnya 1 kilo. Kemudian ketubannya sudah lebih banyak, iya, lebih banyak. Kemudian gerakannya sudah lebih banyak. Kemudian sejak 28 minggu itu kenapa perlu dicek beratnya? Karena sejak 28 minggu ke 29, ke 30 dan seterusnya naiknya itu biasanya pesat ya.
Jadi kalau ibu yang hamil ini bisa naiknya seminggu bisa setengah kilo, sehingga dalam waktu 1 bulan bisa naik 2 kilo gitu. Ini normalnya seperti itu sejak kehamilan 28 minggu, sehingga kehamilan 28 minggu itu menjadi momentum ya. Jadi ada juga yang mengatakan kalau kurang dari 28 minggu itu namanya imatur. Tapi kalau setelah 28 minggu namanya prematur, sehingga sudah ada terminologinya sendiri-sendiri juga itu. Nah, inilah pentingnya sebagai suatu tonggak perkembangan janin di dalam rahim itu memang di 28 minggu lebih baik diukur, dicek dan seterusnya. Ini mensikapi masa pandemi kan kita harus menghemat waktu, dalam arti kontrolnya nggak bisa sering-sering amat ya. Kemudian tetap tentu vitamin dari dokter memberikan vitamin, ada kalsium, ada tambah darah dan seterusnya, dan saya sarankan periksa darah itu. Pada kehamilan 28 minggu itu harusnya sudah periksa HB lah, HB sudah diperiksa, hemoglobin minimal ya, untuk mengetahui turun atau tidak HB-nya ya. Jadi orang hamil biasanya HB turun, kalau turun kan harus ditambah pemberian tambah darah ya. Nah, oleh karena itu memang vitamin suplementasi, ada kalsium, ada asam folat sejak awal, kemudian ada Fe tambah darah, ini penting sekali karena banyak sekali ibu-ibu hamil yang kekurangan Fe atau tambah darah, kurang kalsium, kurang asam folat, kurang zinc, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Karena ini juga mempengaruhi terjadinya komplikasi kehamilan seperti preeklamsi misalnya itu. Jadi ibu-ibu hamil usia segini tensinya kan dicek betul. Kalau tensinya mulai naik ini kan kita jangan-jangan kena penyakit preeklamsi, atau yang orang awam mengatakan keracunan kehamilan, tapi sebetulnya bukan keracunan, itu namanya preeklamsi ya. Preeklamsi itu artinya halilintar. Biasanya halilintar itu datangnya mendadak cepat ya. Kemarin belum ada apa-apa, tiba-tiba tensi naik ya. Makanya harus dicek tensinya. Biasanya kakinya bengkak misalnya itu, tensinya naik gitu. Itu ciri-cirinya ya. Saya lanjutkan, jadi ini yang terakhir, bahwa ibu bapak sekalian, pasangan usia subur dan yang sekarang terutama yang sedang hamil atau mungkin juga merencanakan kehamilan, ketika hamil sudah masuk minggu 36 minggu, orang itu tinggal 4 minggu lagi, karena hamil itu 40 minggu ya. Ini sudah mendekati persalinan, tinggal 4 minggu lagi melahirkan. Hitungan 36 minggu itu orang awam sering, kalau 36 minggu berarti sudah 9 bulan, karena 36 dibagi 4 gitu kan. Itu kesalahannya para pendapat orang umum, itu kan salah gitu. Karena orang hamil itu 40 minggu. 40 orang hamil itu hitungannya 40 minggu itu adalah 40 kali 7 sama dengan 280 hari. Jadi orang hamil itu 280 hari. Tapi orang awam membagi 280 itu dibagi 30. Karena orang awam menganggap bahwa semua bulan itu 30 hari. Sehingga kalau 280 dibagi 30, hasilnya adalah 9, sisanya 10. Ya. Terus orang awam mengatakan hamil itu 9 bulan 10 hari. Gitu. Itu kan kacamata awam, itu salah. Gitu. Karena yang betul adalah hamil itu 280 hari. Jangan dibagi 4. Karena tidak semua bulan itu 4 minggu. Dan yang bulan itu kan tidak semua itu 30 hari. Jangan dibagi 30 gitu. Ini kesalahannya. Kalau membagi pakai minggu, pakai 7. Jadi 280 dibagi 7 sama dengan 40. Makanya orang hamil itu adalah 40 minggu. Begitu masuk 36 minggu, tinggal kurang 4 minggu. Artinya kurang 4 kali 8 hari gitu. Nah, biasanya bayi seperti apa? Bayi pada kehamilan yang akhir ini kepalanya harusnya sudah mapan, ya, sudah masuk di sana. Kemudian mestinya kalau dia normal itu berat badannya itu ya sudah minimal 2,5 lah. Kalau ini di gambar ini ditulis 2,6 itu ya sudah bagus itu minimal lah. Ya, kalau harapannya kan nanti lahirnya 3 kilo begitu ya, sehingga nanti 4 minggu lagi itu seminggu masih naik lah, masih naik misalkan 1 on 2 on gitu kan masih naik gitu ya, sehingga nanti pas lahir itu beratnya sekitar 3 kilo lah. Oleh karena itu kita harus cek di
umur kehamilan 36 minggu ini dicek posisinya, apakah posisinya bagus atau tidak. Karena harusnya 36 minggu posisinya seperti di gambar ini, kepala sudah di bawah, sudah mendekati jalan lahir. Kalau yang hamil pertama bahkan harusnya kepala sudah masuk di pintu panggul, masuk ke panggul harusnya. Nah, tetapi kalau hamil kedua, ketiga, keempat ini memang belum masuk, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau hamil pertama harus sudah masuk. Nah, maka ini perlu dicek, plasentanya juga perlu dicek karena kadang-kadang hamil segini ini plasentanya sudah menua. Ada yang air ketubannya berkurang padahal belum waktunya lahir. Nah, inilah kewaspadaan. Sehingga kalau kita kaitkan dan di masa COVID seperti sekarang ini, maka kalau Anda hamilnya 36 minggu lebih baik ceklah. 30, jangan sampai sudah dulu ceknya hamil 30 minggu sampai 36 minggu belum cek, ceklah 36 minggu ini seperti apa posisinya, seperti apa plasentanya, dan seperti apa beratnya dan ukurannya perlu dicek. Biasanya diameter kepala diukur sama dokter, namanya biparietal diameter pelipis kanan pelipis kiri bayi. Bayi yang normal diameternya minimal 9 cm, pada umur 36 minggu itu harusnya sudah mencapai 9 cm. Kalau diameternya masih 7 cm atau 8 cm, waduh, jangan-jangan ini ada kelainan ya. Gitu. Atau diameternya 10,5 cm, wow, jangan-jangan ini hidrosefalus atau kepalanya yang membesar, ya, otaknya berisi cairan misalnya itu. Nah, ini bisa dicek di usia-usia itu sudah jelas sangat bisa dilihat. Nah, oleh karena itu kontrollah pada usia kehamilan 36 minggu itu, dan mestinya kalau anak pertama kepalanya sudah turun itu paling tidak ya seperti di gambar ini. Jadi kepala sudah istilahnya fleksi ya. Fleksi itu tunduk begitu. Ya. Bayi itu kalau mau melahirkan harus tunduk gitu ya, harus tunduk. Karena kalau nggak tunduk, kalau bayi itu ekstensi jejek begitu, maka tidak bisa masuk panggul ini. Karena kalau begini diameternya itu terlalu berat ini. Diameternya itu ini yang masuk. Tapi kalau dia begini, diameternya ini yang masuk. Iya, ini jauh lebih pendek, ya. Nah, ini kepala bayi harus tunduk. Makanya sering kalau sudah hamil mendekati 9 bulan ini diminta untuk jalan-jalan kalau posisinya bagus. Jangan kepalanya masih di atas, kakinya di bawah jalan-jalan. Ya celakalah ini malah tambah turun, bisa lahir sebelum waktunya karena kakinya di bawah itu bisa membuat ketubannya pecah. Jadi yang jalan-jalan itu yang kepalanya sudah di bawah. Kalau kepala sudah di bawah baru dibawa jalan-jalan agar dia turun dan masuk. Nah, itulah hamil 9 bulan mendekati kelahiran kan begitu yang dilakukan. Kemudian juga kembali sebetulnya orang sering ada paham dalam arti ini rumor ya. Kalau hamil 9 bulan nggak lahir-lahir, ditunggu nggak lahir-lahir, tolong dijemput saja. Dijemput itu artinya hubungan suami istri gitu, biar nanti terus terpacu gitu. Itu tidak benar ya. Kalau dari sisi nanti kalau dijemput terus lahir, iya sih bisa. Karena apa? Kalau hubungan suami istri terus kontraksi, setelah kontraksi terus bisa maju lahir. Tapi kalau lahir baik, kalau terjadi hubungan suami istri terus terjadi traumatis yang sedemikian hebat, terus akhirnya pecah ketuban dulu gimana? Karena jadinya jalan lahirnya belum buka, ketubannya udah pecah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita jadi patologis atau jadi persalinan yang tidak normal. Yang sebelumnya bisa lahir biasa, akhirnya jadi tidak lahir biasa. Sebetulnya pecah ketuban itu harusnya 1 jam sebelum lahir. Begitu pecah 1 jam lahir. Begitu pecah paling lama 2 jam udah lahir gitu. Itu yang benar seperti itu. Ya. Bahkan begitu pecah langsung lahir itu bagus gitu. Ya. Tapi kalau sudah pecah terus berjam-jam nggak lahir, maka terjadilah infeksi yang bahayanya. Nah, itulah ibu bapak sekalian bagaimana cara kita mencikapi dan merawat kehamilan pada kehamilan-kehamilan yang cukup bulan yang mendekati persalinan. Saya kira kehamilan dari awal sampai akhir itu semua bisa dirawat dengan baik. Jangan cemas, jangan stres. Pada saat hamil ada masa COVID-19, tetap bisa dilakukan perawatan hanya dengan lebih ekstra hati-hati, tetap menjaga jarak, harus lebih banyak tinggal di rumah, dan persiapkanlah
persalinannya dengan baik, kontrol ke dokter tetap harus dilakukan, jangan sampai kemudian tidak datang hanya karena COVID, kemudian tidak kontrol sama sekali. Ini jangan sampai, karena tadi sudah saya terangkan kapan-kapan harus kontrolnya. Ya, saya kira itu. Saya doakan mudah-mudahan kehamilan ibu sekalian, keluarga dari ibu bapak sekalian itu berjalan sehat di masa pandemi COVID-19 ini, dan nantinya menjadi anak yang sehat, anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.